Saat malam tiba, bintang pun bersinar. Storybooks datang membawa kisah indah. Pejamkan mata, dengar suaranya. Dunia ajaib mulai bercerita. Di tengah hutan yang gelap, sisa-sisa pertempuran masih membara. Asap mengepul ke langit malam. Dari kesunyian, terdengar tangisan bayi yang memilukan. Seorang empu tua bernama Ranubaya berjalan tergesa. Hatinya tergerak. "Astaga, anak siapa kau ini?" bisiknya. Di pergelangan tangan si bayi, ia menemukan gelang kecil bertuliskan nama Arya. Empu Ranubaya memeluk bayi itu erat. "Baiklah, mulai hari ini kau akan jadi anakku, Arya Dwi Pangga." Tahun-tahun berlalu di sebuah gubuk bambu yang damai di kaki Gunung Wilis. Bayi itu tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan cerdas. Setiap hari, Empu Ranubaya mendidiknya dengan penuh kasih sayang, tidak hanya dengan ilmu kehidupan, tetapi juga dengan seni menempa besi. "Arya," kata sang empu dengan lembut, "pukullah besi dengan hati, bukan dengan amarah." Arya kecil mengangguk dan tersenyum. "Seperti guru ya." Orang pendekar Saat senja tiba, mereka sering duduk di tepi sungai yang tenang. Empu Ranubaya mengajarkan Arya tentang makna kehidupan yang lebih dalam. Seorang pendekar sejati bukanlah yang menaklukkan ribuan musuh, ujar sang empu sambil menatap matahari terbenam. Tapi ia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Arya menatap bayangannya di air yang jernih. "Aku akan mencoba, guru." Setelah berlatih tanpa lelah, hari itu pun tiba. Arya berhasil menempa pedang pertamanya. Bilahnya lurus, kuat, dan berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Empu Ranubaya memandangnya dengan senyum bangga. "Besi ini kini hidup berkat ketulusanmu, Arya." Arya memegang pedang itu dengan hormat. "Terima kasih, guru. Aku ingin menolong orang dengan pedang ini." Untuk menjual hasil karyanya, Arya pergi ke pasar besar kerajaan Majapahit. Tempat itu sangat ramai, dipenuhi pedagang dan warga. Tiba-tiba, seekor kuda liar mengamuk dan berlari kencang ke arah kerumunan, nyaris menabrak seorang gadis muda. Tanpa ragu, Arya melompat ke depan. "Hati-hati," serunya sambil menahan kuda itu dengan tangan kosong. Yang penting kau selamat." Debu beterbangan saat kuda itu akhirnya tenang. Gadis yang nyaris tertabrak itu menatap Arya dengan mata terbelalak penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, namaku Meishin," katanya dengan suara lembut. "Terima kasih." Arya tersenyum hangat, Nama masih saya memegang tali Meishin. kekang kuda. "Aku Arya Dwi Pangga." Sejak saat itu, Arya takdir Dwi mereka Pangga. mulai terjalin. Terima kasih. Berbeda dari para Sejak ksatria pertemuan di kerajaan pasar, yang pernah Arya kutemui. sering mengunjungi taman bambu di rumah Meishin. Di bawah naungan daun-daun yang rindang, mereka Berbeda berbincang dari dan para tertawa. ksatria kerajaan Cinta yang pernah tumbuh kutemui. secara diam-diam di antara mereka. "Kau berbeda dari para ksatria kerajaan yang pernah kutemui," Berbeda kata dari para Meishin ksatria suatu sore. kerajaan yang pernah Arya kutemui. tersenyum. "Aku hanya ingin membuat dunia sedikit lebih tenang." Namun, cinta mereka terhalang oleh perbedaan. Ayah Meishin, seorang pedagang kaya, murka saat mengetahui putrinya jatuh cinta pada seorang pandai besi biasa. Suatu malam, ia memanggil Arya. "Kau hanyalah orang biasa, putriku pantas mendapatkan seorang bangsawan." Bentaknya dengan wajah memerah karena marah. Arya menunduk, namun suaranya tegas. "Aku tak butuh tahta, hanya cinta yang jujur." Mengapa cinta harus Meishin diukur yang dengan mendengar status? percakapan itu Kau dari belum balik mengerti pintu, dunia ini, menangis Meishin. dalam diam. Hatinya hancur melihat cinta tulusnya ditolak hanya karena Mengapa cinta status. harus diukur dengan Ayahnya berdiri status? tegak, Kau tidak belum mengerti bergeming dari dunia ini, keputusannya, Meishin. meninggalkan Meishin dalam kesedihan yang mendalam. Gam ini Dengan memiliki hati jiwa, yang gundah, Arya. Arya Ia kembali ke menunggu gurunya. tangan yang berhati suci Malam untuk itu, membentuknya. Empu Ranubaya menunjukkan sebuah Aku siap, rahasia. Guru. Sepotong Gam logam ini misterius memiliki yang ia jiwa, temukan Arya. bersama Arya Ia saat menunggu masih bayi. tangan yang berhati Logam suci itu untuk memancarkan membentuknya. cahaya biru yang aneh di dalam Aku api siap, tempa. Guru. Logam ini Logam memiliki ini jiwa memiliki Arya. jiwa, Arya. Ia menunggu tangan Ia yang menunggu berhati tangan suci yang untuk berhati membentuknya, suci untuk kata membentuknya. Empu Ranubaya. Arya Aku menatap siap, Guru. logam itu. Gam "Aku ini siap, memiliki Guru." jiwa, Arya. Selama 7 hari 7 malam, Arya Janji menempa yang logam diwariskan. misterius itu. Ia Aku mencurahkan bersumpah seluruh menjaganya ketulusan, untuk kebenaran. kesedihan, dan harapannya ke Banyak dalam tutur setiap pukulan tinularkan. palu. Pada malam Janji yang ketujuh, diwariskan. sebuah keris yang indah Aku pun bersumpah tercipta. menjaganya Bilahnya untuk berkelok-kelok kebenaran. dan memancarkan cahaya Banyak keemasan tutur yang hangat. tinularkan. Empu Ranubaya Janji yang menatapnya dengan diwariskan. takjub. Namanya Aku tutur bersumpah tinular, menjaganya janji yang untuk diwariskan. kebenaran.
Arya mengangkat keris itu. Tutur Aku tinularkan bersumpah menjaganya janji yang untuk kebenaran. Mi Kabar butuh tentang pandai prajurit besi berhati muda yang murni sakti dan sepertimu. kerisnya yang ajaib sampai ke telinga Raja Hamba Majapahit. siap mengabdi Kerajaan Paduka. sedang menghadapi ancaman Mi pemberontakan butuh dan mereka prajurit membutuhkan berhati murni pahlawan. sepertimu. Arya pun dipanggil ke istana. Kami Hamba butuh siap prajurit mengabdi berhati Paduka. murni sepertimu, titah sang Mi raja. butuh Tanpa prajurit ragu, berhati Arya murni bersujud. sepertimu. Hamba siap mengabdi Paduka. Storybooks datang membawa kisah